Hai guys, kembali lagi di channel gua Halim Uts Team. Uts. Kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah horor di Gunung Parang. Kisah ini ceritakan oleh narasumber yang tidak mau diketahui namanya. Cuman kita akan samarkan namanya, yaitu Rino, Alia, dan Wahyu. Gak usah senyum-senyum, mari kita saksikan videonya. Kisahnya. Malam itu, langit di atas desa Ciburum tampak gelap pekat. Tidak seperti biasanya, kabut menggantung di puncak Gunung Parang, seolah menutup sesuatu yang tidak ingin dilihat manusia. Di puncak Gunung Parang, seolah menutup sesuatu yang tidak ingin dilihat manusia. Udah tadi. Damar, seorang pendaki muda dari Jakarta, sedang duduk di depan api unggun kecil bersama 3 temannya, yaitu Rino, Alia, dan Wahyu. Mereka baru saja tiba sore tadi dan berencana naik ke puncak esok pagi. Lu lihat awan di atas puncak gak? Tanya Rino sambil menunjuk. Kayak bentuk wajah orang jerit. Alia menoleh dan sedikit bergindik. Kamu jangan mulai, Rin. Ini gunung, bukan bioskop horor, katanya. Namun Damar terdiam. Sejak tiba, ia merasa ada yang janggal. Udara terlalu dingin untuk musim kemarau. Dan suara alam sepi, tak ada jangkrik, tak ada burung malam, hanya angin yang terus berdesir seperti bisikan-bisikan aneh. Wahyu membuka mulut untuk berbicara, namun tiba-tiba suara tok, tok, tok terdengar dari arah pohon besar di belakang mereka, seperti bunyi tongkat kayu dipukulkan ke tanah. Mereka semua penoleh penasaran. Mereka semua menoleh bersamaan. Siapa tuh? Tanya Alia dengan nada waspada. Gak ada siapa-siapa, jawab Wahyu sambil berdiri. Ia berjalan mendekati pohon, senter di tangannya gemetar ringan. Damar ikut berdiri. Yuk rame-rame, gak enak feeling gue, katanya. Mereka menghampiri pohon itu, tapi hanya menemukan jejak kecil yang menyerupai kaki anak-anak. Tapi jejak itu hanya berjalan satu arah, lalu hilang tidak kembali. Gila, ini siapa yang bawa anak kecil ke hutan? Gumam Rino. Gua rasa itu bukan manusia, ucap Damar lirih. Gue pernah baca, di sini banyak cerita soal anak gunung. Arwah penasaran yang gentayangan, katanya dulu pernah ada anak kecil yang jatuh dari jurang. Udahlah, jangan lanjutin, potong Alia cepat. Mereka memutuskan kembali ke tenda dan mencoba tidur. Tapi malam itu bukan malam biasa. Sekitar pukul 2 dini hari, Damar terbangun karena suara seorang menangis. Tangisan lirih perempuan sangat dekat. Ia membuka resleting tenda perlahan. Embun menyelimuti tanah. Tak jauh dari tenda, di bawah pohon besar tadi, berdiri seorang perempuan muda berambut panjang menjuntai, memakai baju putih lusuh, wajahnya menunduk. Tangisan itu berasal dari dia. Mbak, sapa Damar pelan. Perempuan itu tidak menjawab, hanya menangis semakin keras. Damar merasa tubuhnya kaku, kakinya seperti membeku di tanah. Perlahan perempuan itu mendongak dengan wajahnya. Wajahnya tanpa mata, hanya rongga hitam menganga, mengalirkan darah kental. Mulutnya tersenyum lebar, senyum gila.
Oke, kita lanjut. Pulang, katanya. Suara itu menggema di kepala Damar. Tanpa suara bibir, Damar jatuh terduduk pingsan. Keesokan paginya, teman-temannya menemukan Damar tergeletak di luar tenda, dingin dan pucat, tapi masih hidup. Saat terbangun, ia langsung berteriak, "Kita harus turun, sekarang juga. Dia udah ngasih tanda." Rino bingung, siapa dia? Ada perempuan tadi malam, wajahnya kalian gak lihat. Dia ngasih peringatan. Wahyu mencoba menenangkan, "Bro, mungkin lu mimpi buruk aja," katanya. Namun Damar menatap mereka serius. "Kalian tahu apa yang kalian bikin gue takut? Kalian tahu apa yang paling bikin gue takut?" Dia bilang, "Pulang." Artinya, kalau kita lanjut naik, sesuatu bakal terjadi, kata Damar. Alia tampak ragu, tapi rencana mereka sudah dibuat jauh-jauh hari dan jalur pendakian sudah ditentukan. "Kita naik sampai pos 3 aja. Kalau masih ada tanda-tanda aneh, kita balik." Akhirnya mereka sepakat naik. Jalur pendakian terasa sunyi dan berat. Di antara semak-semak, mereka mulai mencium bau anyir yang menusuk seperti darah basi. "Bau apaan ini?" tanya Wahyu sambil menutup hidung. Tak ada yang tahu, tapi mereka tetap lanjut. Di tengah perjalanan menuju pos 2, mereka menemukan gubuk tua yang tidak tercantum di peta jalur resmi. Bangunannya miring, terbuat dari kayu gubuk, dan tampak ditinggalkan sejak lama. Tapi anehnya, dari dalamnya terdengar suara seorang membisikkan doa. Damar berjalan mendekat perlahan, menempelkan telinganya ke dinding kayu. Suara itu lirih tapi jelas. "Ampuni kami, jangan bawa kami sudah minta maaf." Wajah Damar memucat. "Gak ada siapa-siapa di dalam," katanya sambil mundur. Tiba-tiba, daun pintu terbuka sendiri dengan derit panjang. Angin keluar di dalam gubuk seperti hembusan dari dunia lain. Alia menjerit dan spontan melangkah mundur. Namun sebelum mereka bisa berlari, sebuah tangan kurus panjang menjulur keluar dari dalam gubuk. Lalu kepala seseorang lelaki tua dengan mata putih seluruhnya, wajah penuh luka terbakar. Ia merangkak keluar, lalu berhenti, menatap mereka tanpa kedip. Lelaki itu membuka mulut dan berkata, "Kalian sudah dipanggil, tidak bisa pulang," katanya. Kita lanjut kedua. Damar mundur perlahan, menahan napas. Lelaki tua itu masih berdiri di depan gubuk dengan mata putih polos, seperti tak bernyawa. Tangannya yang kurus menjulur seperti angin menarik siapa saja yang mendekat. Alia menjerit dan berbalik lari ke jalur setapak. Rino dan Wahyu segera menyusul. "Lari!" teriak Damar sambil menarik ransel. Mereka berlari tanpa arah pasti menuju jalur yang licin dan penuh akar pohon. Napas mereka tersegal. Kaki mulai gemetar, tapi rasa takut membuat mereka terus bergerak. Setelah beberapa menit berlari, mereka berhenti di tanah datar yang sedikit terbuka. Semua terdiam, hanya bunyi jantung masing-masing yang terdengar. Rino jatuh terduduk, keringat membasahi lehernya. "Apa barusan manusia?" tanya Rino dengan suara parau. "Bukan," sahur Damar. "Itu entah apa. Tapi dia bilang kita udah dipanggil." Alia memeluk lutut, tubuhnya gemetar. "Gua mau pulang sekarang juga." Wahyu mencoba mengendalikan suasana. "Oke, kita putuskan turun. Tapi kita harus tetap tenang. Jalan turunnya beda dari arah datang tadi. Kita udah nyasar." Damar menoleh ke kanan dan melihat jalur kecil yang ditutupi ranting dan lumut. Tak ada jejak kaki manusia, tapi entah kenapa jalur itu terasa seperti memanggil ia untuk menunjuk ke arah itu.
Mungkin lewat situ bisa tembus ke bawah, kita coba, kata Damar. Dengan penuh keraguan, mereka mulai menyusuri jalur tak tertanda itu. Semakin masuk ke dalam, suasana makin pekat. Kabut turun perlahan seperti tirai, menutupi pandangan. Pohon-pohon menjulang bagai raksasa diam. Sunyi, tidak ada suara burung, jangkrik, atau angin. Setelah sekitar 15 menit berjalan, Alia berhenti mendadak. "Lihat, itu apaan?" bisiknya. Di depan mereka, tanah terbuka lebar membentuk cengkungan. Sebuah lembah tersembunyi, tidak ada di peta. Di tengah lembah itu, ada sebuah batu besar berlumur merah, bukan cat darah dan hitam. Rino mendekat dan melihat lebih jelas, ada tulisan ukiran di batu itu. Siapa yang memasuki lembah ini tidak akan dikenang sebagai manusia. Tiba-tiba Wahyu berteriak, ia menunjuk ke arah semak-semak. "Ada orangnya!" serunya. Semua menoleh. Di ujung semak, sosok seorang gadis kecil berambut panjang berdiri. Wajahnya tertutup rambut, bajunya robek, kakinya telanjang. Ia diam menghadap ke arah mereka. "Dek, kamu sendirian?" sapa Wahyu perlahan. Gadis kecil itu tidak menjawab. Lalu tanpa suara, ia melayang. Tidak berjalan, tidak melangkah, tubuhnya perlahan naik ke udara menggantung. Lalu tanpa suara, Alia mencekik ketakutan. "Tuhan!" katanya. Dia nginjek tanah. Dia nggak nginjek tanah. Tubuh si gadis bergetar pelan dan lalu kepalanya berputar sendiri ke belakang. Sekarang wajahnya menatap mereka. Mata putih melotot, mulut terbuka dengan suara tangis. Tapi anehnya, tangis itu bukan suara gadis kecil. Suara itu suara puluhan orang menangis bersamaan. Tangisan yang menghantui. Damar menarik Alia dan Rino. "Kita harus keluar dari lembah ini." Mereka mulai berlari melewati lembah. Namun setiap arah yang mereka tuju kembali ke batu merah yang sama. Ini muter-muter, Wahyu panik. Kita kepungan. Lalu kabut tiba-tiba hilang. Dan mereka tidak ada lagi berada di lembah. Tanah di bawah mereka berubah menjadi hamparan debu. Pohon-pohon kering dan mati. Di kejauhan mereka melihat puluhan salib kayu tua tertancap di tanah. Di setiap salib terdapat pakaian dan tas karir para pendaki. Karir. "Ini kuburan pendaki?" tanya Rino iri. Damar melangkah maju, memeriksa salah satu salib. Rudi K, 21 tahun, hilang di Gunung Parang, 1993. Ia mengenali nama itu. Dulu sempat viral. Pendaki yang hilang secara misterius, jasad tak pernah ditemukan. Semua mulai menyadari mereka berada di antara arwah orang-orang yang tidak pernah pulang. Tiba-tiba dari balik salib muncullah sosok-sosok gelap. Wajahnya buram, tubuhnya luka-luka, sebagian tandap kepala, sebagian tanpa tangan, tanpa kepala. Berjalan mendekat perlahan, suara jeritan kecil terdengar di segala arah. Alia berteriak, "Mereka datang!" katanya. Namun Damar menatap sekeliling. "Lihat, satu arah masih kosong, kita lari ke sana." Mereka lari membelah kerumunan arwah yang makin padat, melompati akar-akar, menuruni batu licin, hingga akhirnya mereka melihat kembali jejak jalur pendakian resmi. Sebuah papan kayu bertulisan pos 2 500 sampai 500 meter muncul dari balik semak. Namun hanya 3 dari mereka yang keluar. Wahyu tak ada. "Wahyu, Wahyu!" tanya Rino berbalik. Namun hanya keheningan yang menjawab. Damar memeriksa ransel, tiba-tiba ada benda asing di dalamnya. Topi milik Wahyu basah oleh darah. Ia menatap ke langit. Gunung ini menelan siapa saja yang masuk terlalu dalam. Oke, kita lanjut. Kabut kembali menebal. Kini hanya 3 orang tersisa.
Damar, Rino, dan Alia. Tubuh mereka lelah, pakaian kotor bercampur lumpur dan darah kering. Ketiganya duduk di bawah pos 2, mencoba mengatur napas dan pikiran. "Wahyu," bisik Alia. Matanya sebab gemetar. "Tapi dia masih di belakang kita, gimana bisa?" "Dia dipanggil," jawab Damar singkat. Sama seperti para pendaki lain yang gak pernah kembali, Rino menatap ke arah hutan. "Gua gak ngerti, tempat ini bukan gunung biasa. Ada sesuatu di sini yang lebih tua, lebih kelam dari yang kita kira." Damar membuka ponselnya, tidak ada sinyal. Tapi layar ponselnya menunjukkan sesuatu yang aneh. Jam di ponsel tidak bergerak, tetap menunjukkan pukul 02.12. Sejak mereka melintas lembah tadi. "Waktunya berhenti," gumamnya. "Apa kita masih bisa turun?" tanya Alia. Damar menatap jalur di bawah, satu-satunya jalan yang tersisa. "Mau gak mau kita harus coba, kalau enggak kita bakal ikut mereka yang digantung di salib." Langkah mereka rontai menuruni jalur yang semakin curam. Setiap langkah seperti dibayangi bisikan halus. Kadang terdengar suara Wahyu memanggil, "Dam, tungguin gue." Atau suara tangisan kecil yang mereka lihat di lembah. Tiba-tiba Damar berhenti. Dengar bisikan ada orang. Dari kejauhan samar terlihat cahaya obor dan suara orang berbicara dengan bahasa Sunda. "Kayaknya tim SAR," ujar Rino penuh harap. Mereka berlari mengikuti arah suara. Namun sesampainya di lokasi, tidak ada siapa-siapa. Hanya tanah basah dan satu tenda tua compang-camping. Di depannya tergeletak jasad kerangka dengan pakaian lapuk. Masih memakai sepatu gunung. Di sebelahnya ada buku catatan. Damar membuka buku itu. Di halaman terakhir tertulis dengan tinta memudar, "Aku bukan tersesat, aku ditahan. Mereka tidak ingin aku keluar. Hari kelima, temanku sudah hilang semua. Aku hanya mendengar tangisan. Hari keenam, aku melihat diriku sendiri berdiri di ujung tenda. Dan hari ketujuh, aku tahu aku sudah mati, tapi aku belum pergi." Alia menjatuhkan diri, menangis. "Ini semua mustahil, kenapa kita yang dipilih?" Langit gelap tiba-tiba. Petir menyambar, tapi tidak ada hujan. Gemuruh dari dalam tanah terasa seperti perut bumi sedang menggeliat. Damar berdiri. Dengar, satu-satunya cara keluar dari sini, kita harus mengabaikan semua suara, semua penampakan. Jangan jawab, jangan lihat, jangan percaya. Kalau kita lengah, kita akan hilang seperti Wahyu. Rino dan Alia mengangguk. Saat mendekati pos 1, mereka melihat sosok Wahyu berdiri di tengah jalur, tersenyum melambaikan tangan. "Bro, gue balik, ayo bareng." Serunya ceria, seolah tidak terjadi apa-apa. Alia hampir melangkah ke arahnya, namun Damar menarik tangannya. "Itu bukan Wahyu," katanya. Sosok Wahyu itu terus tersenyum, lalu senyumnya membesar hingga mulutnya robek ke pipi. Matanya menghitam dan tubuhnya perlahan berubah. Kulitnya mengelupas, tubuhnya membusuk dan ia berjalan mundur masuk ke kabut. Kabut di depan mereka bergulung. Muncul lagi sosok-sosok Wahyu, anak kecil, perempuan tanpa mata, lelaki tua. Semuanya berdiri membentuk barisan di jalur turun. Semua diam menghalangi jalan. Damar menarik napas. Ia melangkah maju tanpa memandang mereka, menunduk, menggenggam tangan Alia dan Rino. Langkah demi langkah melewati para makhluk itu. Bisikan suara tangisan, tawa terdengar di kanan kiri. Tapi mereka tidak bereaksi, tidak menjawab. Satu langkah terakhir keluar dari kabut. Diambil semua suara hilang. Langit cerah, jalur pendakian bersih, hutan menjadi seperti semula. Lah. Oh, belum. 3 hari setelah turun, Damar, Rino, dan Alia melapor ke pos penjagaan. Namun laporan mereka dianggap tidak masuk akal.
Tidak ditemukan Tidak ditemukan jejak lembah, gubuk tua atau salib-salib itu. Pihak gunung hanya mengatakan satu hal. Teman kalian Wahyu bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Damar tidak pernah kembali mendaki. Ia menulis kisahnya dan menyimpannya diam-diam. Sampai suatu hari, ia mendapatkan pesan dari akun media sosial milik Wahyu. "Dam, lo beneran ninggalin gue ya? Gue masih nunggu di lembah," katanya. Wow, tamat guys. Anjir. Oke guys, kita tunggu video selanjutnya untuk video tentang horor pegunungan. Terima kasih guys. Jangan lupa like dan subscribe. Sorry kalau ada salah-salah kata. Alim uch tim, uch. Ya.